So welcome back to Tech Channel, dan kali ini gue akan membahas sequel dari Nova. Oke, di video sebelumnya gue pernah bahas Nova 5T, dan jujur pertama kali gue ngeliat Nova 5T gue demen banget dengan desainnya, dengan warnanya dan segala macamnya. Gue jatuh cinta lah pokoknya dengan Nova 5T, apalagi pada saat ngeliat harganya. Dan kemarin bertepatan dengan MatePad yang kemarin gue udah review juga, MatePad, dan dia juga keluarin FreeBuds 3i kalau nggak salah, bersamaan dengan Nova 7 ini. Yap, kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama dari segi harga udah pasti naik lah ya daripada yang 5T ke sini. Harga dia berkisar 6 juta sampai mungkin 6,9 jutaan lah, tergantung sellernya yang jual. Dan bahkan gue sempat ada yang lihat yang jual 5,9an. Wow, gila, murah banget. Kenapa gue bilang gila? Karena banyak banget fitur-fitur barunya menurut gue. Dan prosesor juga sakti sih. Sebelum kita masuk ke prosesor dan lain-lainnya, kita akan masuk ke looks-nya dulu. Oke, kalau dari warna itu masih sama dengan yang kemarin, yaitu Midsummer Purple. Dan dia ada satu warna lagi, yaitu Space Gray. Oke, dari segi body, yang sudah pasti sangat terlihat, pertama, dia lebih besar. Oke, kita bisa lihat sendiri dia lebih besar. Menurut gua lumayan berat, tapi nggak berat banget. Oke, ya karena handphone-handphone zaman sekarang juga so far banyak yang berat, karena memang dari bobot badannya juga daripada gede-gede. Tapi yang mungkin kalian sadar atau nggak sadar, ini hal detail sih, yaitu dari ininya, kamera yang ada di pojok kiri atasnya. Kalau di Nova 7 ini, lebih kecil daripada yang 5T, dan dia klaim lebih kecil sebesar 23%-an. Layarnya otomatis jauh lebih besar ya daripada 5T. Dan paling untuk perbedaannya yang sudah pasti yaitu dari segi kamera, karena di sini kameranya dia ada 4. Oke, lebih detail lagi kamera nanti kita akan bahas pastinya. Layarnya itu ada di 6,53 inch, dan dia itu udah pakai OLED display ya. Dan untuk nama dari kamera yang ditaruh di pojokan ini, dia namain dengan Huawei Punch Full View Display. Untuk resolusi dia ada di 1080 x 2400, jadi udah enak banget buat lu yang main games, nonton Netflix, nonton YouTube. Udah mantep dah, gambarnya udah bagus banget. Dan mungkin kita juga suka khawatir ya kalau misalnya kita main handphone lama-lama ntar mata gue rusak lah atau apalah. Tenang, Nova 7 ini tuh udah dilengkapi dengan TUV Renlen Full Care Display Certification. Jadi buat kita yang takut, tenang, layar ini aman. Tapi tetap aja hindarin kita baca atau kita ngeliat handphone di ruangan gelap. Ini hal yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu di speknya, bos. Dari prosesor, dia itu pakai Kirin 985. Menariknya kenapa? Karena Kirin 985 ini itu pertama kali ada di Nova 7 ini. Terus bedanya apa dong bang sama Kirin 980? Oke, mungkin bedanya nggak gitu banyak, cuman 5 poin. Dan yang perlu kita tahu, kalau handphone ini udah support sama 5G. Jadi buat jangka panjang handphone ini bagus banget menurut gue. Oke, dengan harga yang tadi gue udah sempet bahas, 6 jutaan, menurut gue ini worth it banget. Ini kita belum bahas full ya. Dari segi RAM, dia sudah 8 GB. Lu nggak usah nanya, ini kuat main game ini apa enggak bang. Lu nggak usah nanya, ini kuat buat main ini atau nggak usah, karena udah pasti kuat pak. 8 GB buat lo, apalagi cuman buat kebutuhan Instagram segala macem, kecil. Ditambah lagi memori internalnya berapa? 256 GB pak. Nah, kalian tahu MacBook gua aja itu juga sama, 250 GB, lebih gede ini pak daripada MacBook gue. Jadi gimana tuh ambisinya, gue juga bingung. Tapi memang kelemahannya dia nggak ada slot untuk memori tambahan. Udah cukup lah 256. Selanjutnya kita bahas di segi baterai. Baterainya itu kalau misalnya kelihatan dari jumlah mAh biasa aja, 4000 gitu kan, biasa aja bang. Tapi tunggu dulu, dari casannya nih loh yang bikin gue geleng-geleng kepala pak. Gua lihat chargeran udah sampai 20 wattan aja tuh udah, oke, cepet ya, ini cepet banget. Pas gue ngeliat handphone ini, tulisannya berapa pak? 40 watt. 40 watt coy. Dan gue udah ngetes sendiri gitu ya, ngecas pakai handphone ini tuh, gue tuh kayak nggak takut gitu ya. Misalnya sejam lagi gue udah mau cabut, aduh handphone ini udah tinggal 23% nih. Nah, udah gue cas aja, paling kurang dari sejam udah full. Dan memang benar itu terjadi. Jadi kurang dari sejam, mungkin sejam kurang berapa menitan udah full pak. Walaupun mungkin kayak misalnya kita cuma ngomong 4000 mAh doang, tapi 4000 mAh itu cukup untuk kalian pakai seharian, tapi bukan pakai yang berat ya, maksudnya buat main game seharian ya nggak bisa. Kalau misalnya untuk kebutuhan kalian yang ngechat atau mungkin buka Instagram seharian, ini masih sanggup. Istilahnya tuh kalau misalnya ngomong tuh kayak nggak adil gitu. Masa ngecasnya cepet, pakainya bisa lama? Jadi gue udah cobain juga beberapa games ya. Nah ini untuk PUBG biar kalian lihat juga. Untuk grafiknya dia kalau smooth kita bisa dapat yang ekstrim pak. Oke, yang balance dia dapat ultra, HDD ultra, SDR juga dia ultra. Oke, Ultra HD memang belum bisa. Dan ini gue pengen bahas, jadi pada saat kita main game, ini yang juga dia highlight sebenarnya. Atau mungkin beberapa ada yang nggak sempet bahas, itu dari App Assistant. App Assistant ini berguna banget kalau misalnya lu pada tuh demen main game.
AP Assistant ini caranya adalah nih, kalian coba geser ke kiri atau ke kanan sama aja. Kalian tahan. Nah, ini muncul apps kayak gini kan. Misalnya kalian buka messaging. Oke. Jadi kalian ini bisa ngebales chat teman kalian, atau misalnya kalian mau ngapain, itu bisa tanpa keluar dari game. Oke, mungkin itu jadi beberapa halangan lah ya, kalau misalnya kita ada yang chat pas lagi in game segala macem, itu cukup ngeganggu. Tapi dengan App Assistant ini ngebantu banget. Cuma memang kelemahannya adalah pada saat kalian buka keyboard, ketutupan Pak satu layar. Nah, ini gue nggak tahu cara ngakalinnya gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian balasnya cepet, ya udah selesai, jebret, tutup, close aja. Oke, sekarang kita masuk ke kamera. Yes, ini juga nggak kalah penting sekarang. Handphone sekarang semua tuh udah kameranya pengen gila-gilaan gitu ya. Sebenarnya ada yang cukup menarik juga dari kameranya, kamera belakang ya. Tapi kita bahas dari kamera depan dulu. Kamera depan di sini dia ada di 32 megapiksel. Wow, itu cukup tinggi menurut gue. Dan ada highlight yang menarik sebenarnya. Di sini yang gue pengen bahas untuk selfie-nya itu pada saat night mode. Oke, di sini ada pilihan night mode. Oke, dan kita selfie. Dan saat selfie yang gue pengen bahas ini itu dari segi flashnya. Ini cukup unik sebenarnya. Jadi flashnya itu bisa dikatakan continuous light ya. Kita akan coba sekarang ya. Ini gue akan matikan semua lampunya. Yes, kalian udah lihat ini gelap. Dia tuh kayak langsung ada flash gitu. Dia tuh kayak langsung brightness-nya langsung tinggi dan segala macamnya. Ini untuk flashnya, dan ini sekarang gue coba dengan kondisi gelap banget ini. Kalian bisa lihat ya. Gue akan coba foto. Hasilnya itu gila banget. Hasilnya itu kayak nggak gelap sama sekali, coy. Oke, itu ya, itu dari yang front kameranya. Dan sekarang gue akan bahas dari kamera belakang ya. Dari kamera belakang, ini menurut gue juga sangat menarik. Karena apa? Karena kamera belakangnya dia ini udah mencapai 64 megapiksel. Itu kamera utamanya ya. Karena 64 megapiksel yang pertama itu ada di Nova 7 ini. Bahkan gue udah cek, P40 aja masih belum 64 megapiksel, yaitu 50 megapiksel. Cuman memang nggak bisa dibedain. Karena kalau P40 itu dia pakai Leica ya, kalau ini enggak. Untuk kamera 64 megapiksel ini gila banget. Karena apa? Gue udah cobain foto pakai ini, dan gue yakin size-nya pasti gede. Cuman, apa sih yang bikin beda? Jadi pada saat kalau misalnya kalian foto dengan yang resolusi 64 megapiksel ini, pada saat misalnya kalian mau crop fotonya, itu masih bagus dan tajam banget hasilnya. Dan yang kedua, itu di ultrawide ada di 8 megapiksel. Ini dia hasilnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan selanjutnya ada di kamera makro, itu ada di 2 megapiksel, standar aja. Tapi kalian juga bisa lihat sendiri nih hasilnya. Dan yang terakhir dari telefotonya, ini menurut gue juga cukup amazing. Walaupun nggak segila handphone-handphone lain yang bisa sampai 50 kali zoom segala macem. Karena ini dia cuma bisa sampai 20 kali zoom. Oke, dia ada di 8 megapiksel. Kalian bisa lihat contohnya. Oke, jadi gue foto dari jarak jauh dulu dan gue baru deketin. Kalian bisa lihat deh, setajam apa fotonya. Kalau tadi kita bahas night mode yang ada di selfie-nya, dan sekarang gue akan bahas night mode yang ada di kamera belakangnya. Ini juga sama gilanya, Pak. Karena memang Huawei ini menggila di AI-nya ya, Artificial Intelligence-nya. Jadi cukup amazing menurut gue. Gue juga udah coba. Oke, gue foto di ruangan yang sama kurang lebih kayak tadi gelapnya. Dan gue taruh beberapa barang di sini dan gue foto. Hasilnya kayak pakai lampu, bos. Oke, dan gue juga cobain beberapa foto di luar rumah gue, dan kalian bisa lihat sendiri deh hasil-hasilnya ini. Kalau untuk videonya juga dia udah bisa sampai 4K dan dia ada di 30 fps ya. Ini gue lagi cobain video dari Huawei Nova 7 ya. Gimana menurut kalian dari segi videonya? Menurut gue videonya sih cukup bagus. Lagi cobain fitur dari si Huawei Nova 7 ini. Jadi kita bisa ngelihat kedua arah ya, dua kamera ini kebuka depan. Nih tangan gua dan belakang nih muka gua. Dan ini cukup jarang ya menurut gua temuin. Oke, dan gak cuman kayak gini doang. Jadi fiturnya ini ada satu lagi. Kalau ini kan kanan kiri ya. Kita bisa bikin layar yang kanannya itu bisa lebih kecil gitu. Jadi kayak streaming main game gitu lah contohnya. Nih gua kasih contoh ya. Nah, ini dia. Jadi layarnya itu kita bisa taruh di misalnya di pojok kiri bawah, dan kita bisa terserah kita mau taruh di atas, kita mau taruh di tengah, itu pun bisa gitu.
Menurut gue fitur ini cukup oke, tapi nggak bakal dipakai sama semua orang menurut gue. Nah tadi gue sempat bilang kalau Huawei ini memang gila di AI-nya, dan dia di sini ada fitur namanya AI nih di pojok. Oh sorry, di pojok kiri atas nih. Nah ini dia nih, menarik. Jadi kita bisa scan. Ini dia ada beberapa macam pilihan ya sebenarnya. Dia ada kode scanner, misalnya kayak kode ini kali, barcode atau apa kali ya. Nah ini bisa dia scan. Oke. Dan juga di sini dia bisa translate. Gokil banget nih, gue punya buku. Kita lihat. Wow, gila banget gak sih? Dia bisa langsung instan nge-translatein nih ke bahasa Inggris. Dan ini kita juga bisa atur ya, mau dari mana ke mananya. Untuk shopping juga bisa. Nih misalnya kita taruh mouse di sini, dia bisa langsung ngeliat nih mouse-nya tuh apa dan beli di mana segala macamnya. Dia tuh source-nya di Vicense. Tuh, mouse-nya. Gua nggak tahu apakah seakurat itu atau tidak. Tapi ini harusnya bisa sangat membantu. Dan ada lagi yang lain nih, kalau misalnya kalian suka diet gitu kan, ini dia bisa ngitung kalori makanan kalian gitu ya. Kalau misalnya nih sayangnya gue nggak ada makanan aja. Jadi kalau misalnya kalian ada makanan misalnya Indomie, terus kalian pakai ini, dia bisa langsung ngecek kalori berapa kalori yang ada di Indomie itu. Atau martabak segala macem. Identify, ini mungkin lebih ke barang ya. Sama, dia juga langsung bisa tahu misalnya handphone kali ya. Taruh handphone di sini. Mobile phone atau smartphone, dia langsung bisa kasih tahu kayak gitu. Oke, ini gue bahas di yang terakhir. Ini cukup disayangkan, ya memang kita semua udah tahu kalau misalnya Huawei ini memang udah terpisah dari Google gitu ya. Kalau di Nova 5T kemarin tuh memang masih bisa pakai Google Mobile Service, tapi di sini benar-benar totally udah nggak bisa, jadi diganti dengan HMS, yaitu adalah Huawei Mobile Service. Menurut gua ini cuman perlu adaptasi aja sih dari kita. Kalau dari spek dan segala macamnya, jujur, ini menurut gua handphone Huawei gitu ya, itu cukup unggulan menurut gua dari segi spek. Cuman kenapa banyak yang nggak memilih untuk Huawei? Ya karena cuman ini nih, Google Mobile Service-nya udah nggak bisa. Cuman dia sekarang ini memang juga udah ada nih Huawei App Gallery untuk menggantikan Play Store, dan juga untuk beberapa, memang di App Gallery ini belum ada semua, jujur aja masih penyempurnaan. Dan gue yakin mungkin setahun 2 tahun nggak nyampe lah, setahun kemudian gue udah yakin semua udah ada di sini. Untuk sementara dia alternatifin dengan Petal Search. Oke, di sini dia ada aplikasi Petal Search, atau mungkin kalian bisa klik nih di Find Search ini, kalian bisa cari apps yang nggak ada di App Gallery itu. Jadi kalian bisa cari aplikasi yang nggak ada di App Gallery itu. Dan dia bisa langsung nyariin APK-APK yang memang udah terpercaya untuk kalian download. So, memang sangat disayangkan untuk itunya. Tapi gue yakin sebenarnya dari Huawei ini, sebenarnya dia cukup overpower. Sekian review gue. Thank you banget udah nonton video ini. Semoga kalian suka juga dengan cara gue mereview. Dan mungkin kalian juga ada yang lagi menimbang-nimbang untuk membeli Nova 7 atau enggak. Menurut gue kalau kalian ada budgetnya dan memang kalian cari dengan harga segitu, ini one of the best menurut gue. Jangan lupa juga kalian subscribe YouTube channel gue dan juga Instagram kita di sini. Thank you so much sudah nonton video ini dari awal sampai habis. See you in the next review. Bye.